Untuk bahan pertama yaitu satu bungkus biskuit, dan ini aku pilih yang ada selai kacangnya ya guys. Di daerah aku satu bungkus ini harganya Rp8.000. Untuk rasa biskuit ini itu enak banget, gurih, enggak manis karena selai kacangnya itu cenderung asin. Nah, kemudian selanjutnya di sini sudah aku siapkan juga lelehan coklat. Untuk kompon coklatnya ini aku memakai merek Galeto ya guys. Nah, kalau kalian nggak ada boleh memakai yang lainnya. Cuma rekomendasi dari aku memakai coklat merek Galeto. Kemudian selanjutnya kita celupkan biskuitnya. Lalu ini akan kita celupkan secara merata dan sudah aku siapkan juga paper cup. Selanjutnya kita akan taruh di paper cupnya. Nah, untuk paper cupnya ini sebenarnya kekecilan ya. Kalau ada yang lebih gede sedikit kalian boleh pakai yang agak gedean ya. Nah, seperti ini bisa diperhatikan ya. Oke guys, akan aku ulangi sekali lagi. Ambil satu buah biskuit, kemudian kita akan celupkan ke lelehan coklat. Selanjutnya akan kita taruh di paper cup. Dan untuk paper cupsnya ini bisa memakai yang agak gedean. Kalau yang aku pakai ini sebenarnya untuk paper cups nastar ya guys. Nah, kalau kalian punya yang agak gedean boleh pakai yang agak gede sedikit. Supaya tampilannya menarik dan juga cantik, kita tambahkan sprinkle untuk warnanya, sesuaikan aja dengan selera. Dan di sini aku memakai yang warna pink. Jadi untuk sprinklenya ini disesuaikan aja dengan selera masing-masing. Oke guys, lakukan hal yang sama sampai selesai. Oh iya guys, untuk nama bahannya nanti akan aku bantu tulis di kolom deskripsi di bawah judul ya. Jadi silahkan kalian cek di sana. Kemudian selanjutnya kita akan taruh di atas kertas minyak, atau boleh juga nggak pakai kertas minyak ya, karena kita sudah pakai paper cup. Nah, ini sebagian kita taruh dan kita diamkan kurang lebih 30 menit. Atau sampai coklatnya ini mengeras dan tidak lengket lagi. Nah, seperti ini hasilnya guys setelah kita diamkan kurang lebih 30 menit sampai 1 jam. Gimana guys, cara bikinnya gampang banget bukan? Tanpa digoreng, tanpa diopen, sudah jadi ide jualan. Dan per pieces ini bisa dijual dengan harga Rp2.000 atau sesuaikan aja dengan harga bahan di daerah kalian masing-masing. Selain dijual per pieces, bisa juga kalian jual per toples, dan ini aku pakai kemasan 500 ml. Dan per toples ini bisa kalian jual dengan harga Rp25.000 sampai Rp30.000. Cemilan yang satu ini enak banget loh, sangat cocok untuk sajian di rumah. Dan untuk ide jualan juga recommended banget. Kalau untuk ide jualan boleh kalian kemas menggunakan plastik OPP. Caranya ambil satu lembar plastik, selanjutnya kita masukkan biskuit coklatnya, dan ini pastikan biskuitnya ini benar-benar sudah kering dan gak menempel ya guys. Kemudian ini akan kita tutup rapat supaya awet tahan lama. Jadi jangan disentuh menggunakan tangan langsung ya guys. Boleh memakai sarung tangan plastik seperti yang aku lakukan. Kemudian kita akan tutup kembali menggunakan ikat kawat seperti ini. Nah, seperti ini ya guys. Untuk sisa plastiknya ini kita gunting supaya agak rapi. Inilah hasilnya. Dan untuk menambah harga jual boleh kalian tambahkan dengan stiker thank you. Nah, ini sisanya aku mau icip-icip dan cobain bagaimana rasanya. Bisa dilihat ya guys, ini benar-benar sudah kering dan coklatnya itu udah nggak menempel lagi. Untuk sprinklenya menempel sempurna. Wah, untuk rasanya ini benar-benar enak banget loh guys. Jadi untuk biskuitnya itu nggak lembek sama sekali, masih tetap crunchy. Walaupun sudah kita celupkan ke lelehan coklat, itu tidak mempengaruhi sama sekali ya guys. Nah, gimana? Recommended banget bukan untuk ide jualan? Nah, ini aku tambahkan stiker thank you agar tampilannya lebih menarik dan cantik dan bisa menambah harga jual. Oke, baiklah guys, makasih yang sudah temenin aku bikin ide jualan hanya dari 2 bahan aja, tanpa oven, tanpa digoreng, tampilannya cantik dan rasanya enak. Cocok dijual di kantin sekolah atau bisa juga dijual per toples secara online, dijamin laris manis.
Untuk bahan pertamanya yaitu kompon putih. Selanjutnya ini akan kita potong-potong. Sebenarnya nggak harus pakai yang warna putih ya, bisa juga yang warna pink atau yang warna lainnya. Jadi disesuaikan aja dengan kreativitas masing-masing. Kalau udah selesai kita potong semuanya, selanjutnya akan kita tim. Dan ini aku pindahkan dulu ke pan. Sebelumnya aku sudah siapkan air di sebuah teflon, dan kalau udah mendidih ini langsung aja kita tim ya guys. Jadi caranya seperti ini ya, kita taruh di atasnya. Nah ini kita aduk-aduk merata. Kemudian kita akan tunggu sampai kompornya ini meleleh. Dan kalau udah meleleh, matikan api kompornya, baru bisa kita gunakan. Kemudian untuk berikutnya aku memakai biskuit Roma, dan ini harganya murah banget ya guys, kurang lebih 9.000 aja. Oke, kita buka dan kita pakai sebagian aja dulu. Karena kalau untuk satu bungkus seperti ini kayaknya kebanyakan deh. Nah, kemudian selanjutnya sudah aku siapkan juga stik es krim. Pertama-tama kita masukkan dulu satu pieces biskuit Romanya. Jadi kita baluri menggunakan kompon putih seperti ini. Selanjutnya kita tambahkan stik. Jadi untuk stiknya ditaruh seperti ini ya guys, bisa diperhatikan pada video. Kemudian ambil lagi satu pieces biskuit Romanya dan kita baluri lagi menggunakan kompon putih. Selanjutnya kita akan taruh di bagian yang lainnya. Jadi seperti ini ya guys. Oke, di sini sudah aku siapkan juga kertas minyak dan akan aku taruh sementara menunggu dingin. Oke guys, akan aku ulangi lagi. Ambil satu pieces biskuit Roma, selanjutnya akan kita taruh stik di bagian tengahnya seperti ini. Kemudian ambil lagi satu pieces biskuit Romanya dan kita baluri menggunakan kompon putih ini. Dan lanjut akan kita tumpuk ya. Nah oke, ini yang udah selesai, ada beberapa pieces. Akan aku tambahkan sprinkle. Untuk toppingnya kalau nggak ada bisa digantikan dengan meses coklat atau bisa juga menggunakan choco chips warna-warni ya. Jadi disesuaikan aja dengan kreativitas masing-masing. Oke, kita lakukan hal yang sama sampai selesai. Nah inilah hasilnya yang sudah aku taburi menggunakan sprinkle, dan ini akan kita tunggu selama 2-3 jam atau sampai benar-benar mengeras. Nah inilah hasilnya setelah kita diamkan kurang lebih 2-3 jam. Tadi aku bikin video pertama itu sekitar jam 4 sore ya guys, dan ini sudah jam 6 malam, jadi udah gelap. Nah selanjutnya ini akan langsung kita kemas. Siapkan plastik OPP, kemudian jangan lupa juga pengikatnya. Dan untuk lebih simpel lagi, plastiknya akan aku gunting terlebih dahulu. Kita sesuaikan dengan besarnya biskuitnya ya. Jadi seperti ini ya guys, bisa diperhatikan. Setelah itu lanjut kita akan kemas. Ambil satu lembar plastik dan kita masukkan satu pieces biskuit coklat yang sudah benar-benar mengeras. Nah seperti ini, dan ini langsung aja kita tutup dan kita kasih pengikat kawatnya. Jadi seperti ini ya guys, cukup simple banget kemasannya. Nah untuk menambah harga jual bisa kalian tambahkan dengan stiker thank you. Nah gimana? Cantik banget bukan hasilnya? Oke, lakukan hal yang sama sampai selesai. Oh ya, untuk lebih jelas dan juga lengkap apa aja bahan kemudian takarannya. Tapi nggak usah pakai takaran ya guys, karena tadi kan coklat 1 batang, selanjutnya adalah biskuit dan juga sprinkle. Sudah aku tulis di kolom deskripsi di bawah judul ya. Jadi silahkan kalian cek di sana.
Nah, inilah hasilnya guys, cemilan kita udah jadi dan sudah dikemas semuanya. Untuk tampilannya ini benar-benar cantik dan menarik. Dan untuk rasanya dijamin enak banget. Perpaduan dari biskuit dan juga kompon putih yang benar-benar pas dan ditambah dengan sprinkle. Sangat recommended banget dititipin di kantin sekolah, di warung-warung, atau kalian juga bisa jual secara online ya. Dengan rasanya yang enak, tampilannya menarik dari bahan yang ekonomis, dijamin jajanan yang satu ini jadi primadona. Dan ini aku icip-icip, ada satu aku sisain dan gak dibungkus. Nah, untuk rasanya biskuitnya itu masih crunchy dan enggak lembek sama sekali. Dan rasa coklatnya juga enak banget. Jangankan anak kecil ya, kita orang dewasa juga pasti menyukainya. Per piecesnya bisa dijual dengan harga Rp2.000 sampai Rp3.000 atau disesuaikan aja ya dengan harga bahan dan modal di daerah kalian masing-masing. Karena tentunya di setiap daerah itu mempunyai harga bahan yang sangat berbeda. Cemilan yang satu ini bener-bener gak ribet, tanpa di oven, tanpa digoreng, udah bisa jualan jadi cemilan secantik dan seimut ini. Sebanyak 200 gram kacang tanah dan di sini sudah aku siapkan teflon, kemudian tuangkan secukupnya aja minyak sayur. Kalau minyaknya udah panas, masukkan kacang tanah dan lanjut kita akan goreng menggunakan api cenderung kecil sambil diorak-arik agar matang merata dan gak gosong. Kalau warnanya udah kecoklatan seperti ini dan tidak meletup-letup lagi, tandanya udah matang. Kemudian angkat dan pindahkan ke sebuah piring. Sudah aku siapkan piring dan aku taruh tisu ya, ini supaya minyaknya itu meresap. Kemudian kacangnya akan kita sisihkan dan tunggu sampai benar-benar dingin. Bisa kalian diamkan kurang lebih 30 menit, tapi jangan terlalu lama juga ya, nanti kalau terlalu lama kacangnya akan melempem ya guys. Oke, kita tinggalkan dulu kacangnya dan di sini sudah aku siapkan satu batang kompon strawberry dan selanjutnya ini akan aku potong-potong terlebih dahulu. Kalau kompon stroberinya sudah selesai dipotong-potong seperti ini ya guys, selanjutnya akan kita pindahkan ke sebuah pan. Dan di sini sudah aku siapkan teflon dengan air yang sudah mendidih. Lanjut kita akan tim kompon stroberinya. Oh ya, untuk proses timnya jangan sampai benar-benar meleleh ya guys. Jadi kita tim kurang lebih 5 menit aja atau nggak sampai 5 menit ya, karena di sini aku memakai api cenderung kecil. Nah, jadi cukup seperti ini aja guys, lanjut kita akan angkat. Siapkan wadah dan dilapisi dengan kertas minyak. Kemudian ambil juga kacangnya, dan ini kacangnya udah bener-bener dingin. Selanjutnya kita akan bentuk. Ambil satu butir kacang, kemudian kita akan baluri menggunakan kompon stroberi. Jadi seperti ini ya guys. Nah, jadi akan aku ulangi, ambil secukupnya aja kompon dan ini kita gumpalkan seperti ini. Kemudian kita ambil kacang dan kita balurkan seperti ini. Ditekan-tekan ya agar menempel dengan sempurna. Nah, oke, lakukan hal yang sama sampai selesai. Kalau ada pertanyaan kenapa kompon stroberinya itu enggak ditim sampai benar-benar meleleh, jadi jawabannya yang pertama adalah proses pengerasannya itu akan lama. Kemudian pas sudah mengeras pun hasilnya nanti akan terlalu keras ya guys. Jadi kalau seperti ini hasilnya itu masih creamy. Dan yang kedua, ukurannya itu terlalu kecil ya guys. Jadi kalau kita bentuk seperti ini, ukurannya nanti akan sesuai yang kita inginkan. Karena di sini aku memakai kacang yang harganya sangat ekonomis. Nah, jadi untuk ukurannya seperti ini. Nah, ini sudah dibentuk semuanya guys, sudah dilapisi menggunakan kompon stroberi dan kita akan diamkan kurang lebih 1-2 jam atau sampai benar-benar kering. Setelah 2 jam berlalu, inilah hasilnya guys. Sudah mengeras, kemudian nggak menempel satu sama lain dan nggak menempel pada kertas minyak. Nah,
seperti ini hasilnya ya guys. Ini aku nggak sabar pengen icip-icip dan rasanya itu bener-bener enak banget. Coklatnya itu masih creamy, kemudian kacangnya juga masih crunchy. Nah kemudian lanjut ini akan kita kemas yuk. Sudah aku siapkan beberapa lembar plastik dan ini plastik OPP yang aku gunting kecil-kecil banget. Kemudian sudah aku siapkan juga ikat kawat dan untuk ikatnya juga aku potong jadi dua seperti ini. Ambil satu lembar plastik, kemudian kita masukkan permen kacang stroberinya. Nah seperti ini guys, selanjutnya kita akan tutup. Jangan lupa menggunakan sarung tangan ya, ini bertujuan supaya tetap higienis dan juga cemilan ini akan tahan lama tidak berjamur. Oke lanjut kita akan ikat. Tuh hasilnya seperti ini ya guys. Oke guys, akan aku ulangi lagi tutorialnya dan kita akan lakukan hal yang sama sampai selesai. Oh ya guys, supaya lebih lengkap dan juga jelas apa aja bahannya sudah aku bantu tulis di kolom deskripsi di bawah judul ya. Jadi silahkan kalian cek di sana. Nah inilah hasilnya guys, sudah aku kemas semuanya. Gimana untuk tampilannya, bener-bener menarik banget bukan? Cara bikinnya juga gampang dari bahan-bahan yang sangat ekonomis. Hanya dari dua bahan aja sudah jadi cemilan secantik dan seenak ini. Untuk harga jual bisa kalian sesuaikan aja ya dengan harga bahan di daerah kalian masing-masing. Karena tentunya di setiap daerah itu mempunyai harga yang sangat berbeda. Ini guys, aku benar-benar suka banget karena tampilannya imut dan juga cantik. Sangat recommended banget dititipin di kantin sekolah, tentunya diserbu para bocil karena memang seenak itu. Dan sangat cocok juga dititipin di warung-warung atau bisa jadi isian toples cantik kalian di rumah. Aku mau icip-icip lagi dan cobain setelah dibungkus apakah kompon stroberinya ini mengeras. Dan ternyata untuk kompon stroberinya nggak mengeras sama sekali, masih creamy tapi nggak lembek ya. Selanjutnya untuk kacangnya itu masih crunchy. Pertama siapkan piring, kemudian sudah aku siapkan juga 2 bungkus peanut coklat kompon. Nah satu bungkusnya ini seharga 4.500 ya guys. Kemudian ini akan kita buka dari bungkusnya. Kemudian kita taruh di piring yang sudah kita sediakan. Dan untuk bahan selanjutnya yaitu sudah aku siapkan beberapa potongan plastik OPP dan ini aku potong sendiri ya guys. Ini ada dijual juga di toko-toko yang biasanya jual bahan kue. Nah udah aku potong dan sudah siap. Selanjutnya juga sudah aku siapkan untuk ikatnya dan ikatnya aku pakai ikat kawat seperti ini. Kemarin ada yang bertanya ya. Nah seperti ini ya guys untuk ikatnya, bisa diperhatikan pada video. Untuk lebih hemat jadi ikat kawatnya aku potong menjadi 2 bagian seperti ini. Nah selanjutnya kita langsung aja kemas. Ambil satu lembar plastik, kemudian ambil satu pieces peanut coklat komponnya. Nah kita kemas seperti ini. Selanjutnya kita ikat menggunakan ikat kawat. Bisa diperhatikan pada video untuk cara mengikatnya cukup gampang banget guys. Jangan lupa pada saat pengemasan kita harus menggunakan sarung tangan plastik. Ini bertujuan agar cemilan ini tahan lama dan tidak berjamur. Nah hasilnya seperti ini guys. Gimana? Unik banget dan juga imut ya. Oke guys, lakukan hal yang sama ya sampai selesai. Jadi berat satu bungkus peanut coklat kompon ini yaitu 70 gram dan aku hitung sebanyak 50 pieces ya guys. Nah kalau dikemas satu persatu seperti ini akan menarik pembeli dan sangat cocok banget dijual di kantin-kantin sekolah atau bisa juga dijual dititipin di warung-warung. Nah
Nah, inilah cemilan kita sudah selesai aku kemas semuanya dan ini jadinya banyak banget. Untuk harganya per pieces bisa kalian jual dengan harga Rp200 aja atau bisa juga dijual 1004 pieces ya guys. Untuk rasanya ini benar-benar enak banget dan kalau dikemas seperti ini tentunya untungnya banyak banget karena per bungkus hanya seharga Rp4.500 yang kita pakai 2 bungkus jadi modal hanya memakai Rp9.000 aja. Untuk 2 bungkus itu menghasilkan kurang lebih 100 pieces. Nah, untuk harga jual disesuaikan aja dengan harga modal daerah kalian masing-masing ya. Karena tentunya ada setiap daerah itu mempunyai harga yang berbeda. Cemilan yang satu ini sangat recommended banget dititipin di kantin sekolah, di warung-warung, atau bisa juga loh kalian jual secara online dari rumah. Dengan tampilan unik, menarik, dan juga cantik, rasanya enak, dijamin diserbu para bocil atau kita orang dewasa juga menyukainya ya guys. Cukup simpel banget bukan? Tanpa oven, tanpa panggang, udah bisa jualan seunik ini. Oke baiklah guys, makasih yang sudah temenin aku bikin jualan yang unik dan juga menarik hari ini. Selamat mencoba di rumah, semoga bermanfaat dan menginspirasi. Sekian dulu video aku kali ini dan sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih, bye.